Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 modus penipuan online terbaru yang ada di Indonesia. Cuma video ini akan saya bagi menjadi dua part atau dua bagian. Yang pertama ini akan menjelaskan 5 bagian terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman, selama Anda bermain di dalam dunia online ataupun di dalam dunia digital, Anda harus hati-hati. Hati-hati di internet, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali modus-modus penipuan. Ya, baik itu mulai dari penipuan menghack WA, terus marketplace, penipuan uang, dan lain-lain. Dan di video kali ini saya akan membagikan 5 modus penipuan yang sering terjadi di Indonesia. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah semua modus ini menggunakan sebuah teknik yang namanya adalah social engineering. Bagaimana itu? Silakan simak. Ya, apa itu social engineering? Social engineering adalah sebuah teknik yang mana untuk memanipulasi psikologi dari si penggunanya, yaitu dengan cara menakut-nakuti atau mengiming-imingi sesuatu. Ya, jadi ada menakut-nakuti atau mengiming-imingi. Kalau menakut-nakuti biasanya peer-nya yang dimainkan. Kalau mengiming-imingi biasanya adalah greedy-nya yang dimainkan. Jadi ada dua, apakah peer-nya yang dimainkan ataupun greedy-nya yang dimainkan. Kalau peer itu ada takut, kalau greedy itu keserakahannya yang dimainkan. Jadi social engineering itu memanfaatkan dua hal tersebut ya, keserakahan dan ketakutan. Nah, tujuan dari social engineering itu apa? Mereka ingin mengkoleksi ataupun menghack data Anda. Nah, berikut saya sharing 5 modus penipuan online di Indonesia. Yang pertama adalah minta kode OTP, teman-teman. OTP, one time password. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk menghack WA Anda ataupun menghack akun Gojek Anda, Grab, dan segala macam semua yang memerlukan kode OTP. Dan modusnya biasanya adalah kalau mereka nelpon, yaitu mereka nelpon bilang, Anda dapat hadiah, terus Anda akan dikirim kode OTP dan mereka minta kode OTP-nya. Atau kalau di WA Anda dijapri dan bilang akan dimasukkan ke grup tertentu, atau Anda untuk melakukan hal tertentu, Anda diminta untuk mengirimkan kode OTP. Nah, itu adalah modusnya. Kalau Anda diminta oleh orang, baik secara WA, teks, tulisan, ataupun telepon, jangan pernah memberikan kode OTP, teman-teman. Jangan pernah memberikan kode OTP bahkan kepada perusahaannya sekalipun. Bahkan kepada customer service-nya Gojek ataupun ke CS-nya servis Tokopedia dan sebagainya. Jangan, teman-teman. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak akan pernah meminta kode OTP ke pelanggannya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bukti transfer palsu. Nah, ini biasanya Anda harus hati-hati. Buat Anda, penjual atau pembeli secara online, banyak sekali pembeli-pembeli yang memanfaatkan bukti atau transfer palsu, bilang uang sudah dikirim, resi udah difotoin, gitu, tetapi ternyata uangnya nggak masuk. Nah, saran saya, sekali Anda menerima transferan uang ataupun bukti transfer uang, Anda harus cek mutasi rekening. Jangan mudah percaya dengan sesuatu di dalam dunia digital ini. Karena di dalam dunia digital ini semuanya bisa diedit. Ya, contohnya kayak begini. Ya, jadi Anda bisa lihat itu sudah diedit dan itu kelihatannya kayak asli, tapi itu palsu. Jadi selalu cek mutasi rekening Anda setiap kali ada orang yang bilang mau mentransfer. Itu yang kedua. Ketiga, SMS WA yang bilang bahwa brand atau sebuah brand sedang bagi-bagi hadiah ataupun voucher gratis, contohnya Adidas, Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Dan bahkan yang paling baru ini saya baru sempat terima juga link dari teman-teman seperti Telkomsel bagi-bagi hadiah, seperti contoh link berikut. Jangan langsung percaya. Dan gimana cara ngeceknya?
Nah, Anda cek dulu tuh link yang ada di SMS ataupun WA tersebut. Kalau bukan nama resmi itu misalnya alfamart.com, adidas.com, carrefour.com, atau telkomsel.com, maka itu sudah yakin pasti penipuan. Kenapa? Karena biasanya mereka mengikuti embel-embel seperti ini. Contoh yang digambar ini teman-teman ya, yang ada di link ini. Telkomsel, cek domainnya yang di belakang itu, yang .net, .com, dan lain-lainnya. Di depan titiknya harus nama dari perusahaan. Misalnya telkomsel.com atau telkomsel.co.id, ataupun brandnya itu sendiri. Kalau ternyata di depan ada titik lagi, misal titik-titik lagi, yaitu namanya sudah pakai subdomain, dan itu biasanya penipuan. Jangan percaya kalau ada seperti itu. Dan yang perlu Anda waspadai adalah, apalagi kalau di belakangnya ada RU, KR, atau saat ini XYZ. RU artinya Rusia. Jadi domain-domain Rusia. Jadi hati-hati kalau Anda menemukan domain seperti itu Anda akan masukkan dengan berharap akan dapat voucher, berharap akan dapat produk. Kemungkinan data Anda nantinya bisa di-phishing. Data Anda bisa diambil dan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, yaitu adalah penipuan berupa hadiah dari brand-brand tertentu. Yang berikutnya, yang keempat adalah SMS. Anda dapat undian berhadiah yang wow, Anda nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba Anda dapat SMS, selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah dari Lazada, misalnya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah dari Telkomsel. Padahal Anda transaksi juga jarang ikut, juga nggak pernah. Kemudian tiba-tiba Anda dapat hadiah dan dapatnya ratusan juta lagi. Dan di situ kadang ada dikasih link di bawahnya. Misal, Anda masukkan PIN dan passwordnya dan segala macam di linknya yang diberikan tadi. Wah, wassalam ini. Dan lucunya kadang-kadang linknya itu adalah pakai blogspot.com, itu domain gratisan. Misalnya Lazada, blogspot.com, itu gratisan ya. Jangan dipercaya. Nah, jadi perhatikan juga tuh, kalau Anda nggak pernah ikut hadiah, tiba-tiba Anda dapat SMS, Anda menang undian. Jangan percaya, oke? Nah, terus Anda juga lihat pengirimnya tuh siapa. Kalau pakai pengirimnya itu adalah nomor handphone, jangan percaya. Kenapa? Ya, karena kalau udah sekelas Telkomsel misalnya, sudah sekelas Lazada, pasti udah menggunakan SMS masking. Apa itu SMS masking? SMS masking itu menggunakan tidak lagi menggunakan nomor handphone kalau memberikan SMS. Udah bukan nomor telepon lagi. Jadi kalau itu nomor telepon bilang Anda dapat hadiah, jangan percaya. Yang kelima adalah ini yang memanfaatkan email. Anda akan mendapatkan email bahwa akun email Anda dibajak, atau misalnya akun Anda melanggar peraturan, atau akun Instagram Anda melanggar ini, melanggar itu, atau akun iPhone Anda melanggar ini atau itu, ataupun trafficnya rusak, ataupun apapun lah. Dan contoh lain lagi, kalau yang email Anda itu mendapatkan ada orang yang mau mengajak investasi di Indonesia, yang bisa saja Anda diminta untuk membantu mereka memindahkan uang dan segala macam. Email-email seperti itu teman-teman, itu nggak usah dihiraukan. Ya, jadi apalagi kalau Anda mendapatkan email Anda, cek siapa. Jadi kalau misalnya Facebook, ya misalkan @facebook.com. Kalau Instagram adalah instagram.com gitu ya. Anda cek tuh, siapa tuh. Kalau misalnya bla 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 facebook.com, itu juga nggak usah dihiraukan. Atau kalau Anda nggak yakin, copy dulu, kemudian searching atau cari di Google, bener nggak ini senternya dari akun resmi itu. Biasanya kalau itu adalah akun-akun penipuan, senternya juga akan kebaca di internet, yaitu akun-akun penipu. Jadi banyak di Google itu yang menyatakan bahwa akun tersebut adalah akun penipu. Jadi kalau Anda mendapatkan email yang memberitahukan bahwa akun Anda rusak, akun Anda dihack, akun Anda melanggar sesuatu, dan segala macam, jangan dihiraukan, biarkan aja. Jadi jangan terpancing
Kenapa? Karena kalau Anda terpancing untuk klik linknya ataupun mendownload filenya, itu biasanya virus yang bisa jadi dia akan menghack semua sistem yang ada di laptop ataupun PC teman-teman. Biasanya Anda akan diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah itu dimasukkan, bye, akun Anda selesai. Gitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan email seperti itu, hiraukan saja ya. Kecuali domainnya resmi, Anda cek dulu resmi atau enggak. Itu saja sementara 5 modus penipuan online dan cara menghindarnya. Semoga di waktu yang akan datang akan saya sambung lagi dengan 5 modus penipuan yang tidak kalah menariknya, seperti pemerasan dengan memanfaatkan video call seks. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan grow together. Merdeka.